Maka siapapun orangnya, jika ditanya apakah ingin masuk surga, maka pasti orang yang normal akan menjawab bahwa dirinya pasti ingin masuk surga, rindu sekali dengan surga, rindu ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yang di dalam surga itu merupakan penuh dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan di dalamnya. Akan tetapi itu adalah suatu yang biasa. Jika seseorang kita tanya kemudian mengatakan rindu kepada surga, ingin sekali masuk surga, dan orang akan menjawab ingin masuk surga, itu adalah sesuatu yang biasa. Karena orang normal jawabannya pasti seperti itu. Akan tetapi ada sesuatu yang sangat luar biasa, yaitu apabila surga yang rindu kepada manusia. Sesuatu yang luar biasa itu adalah apabila surga yang merindukan manusia. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin, kata Rasulullah. Al jannatu, surga itu, mushtaqatun, rindu. Surga merindukan ila arba'ati nafarin, kepada 4 golongan manusia. Nah, inilah yang merupakan sesuatu yang luar biasa, karena yang merindukan itu adalah surga, bukan kita yang rindu kepada surga, akan tetapi surga yang rindu kepada kita. Jadi kata Rasulullah, surga itu merindukan 4 golongan manusia. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam salah satu dari 4 golongan ini, sehingga kita juga termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga. Yang pertama adalah talil Quran, kata Rasulullah. Yang pertama atau golongan yang pertama yang dirindukan oleh surga, kata Rasulullah, itu adalah talil Quran, yaitu orang yang senantiasa membaca Al-Quran, orang-orang yang istiqomah membaca Al-Quran. Apalagi seperti saat ini yang kita berada di dalam bulan suci Ramadan. Siapapun ya pasti ingin sekali meningkatkan, memperbanyak lagi bacaan Al-Qur'annya di bulan suci Ramadan seperti ini. Karena setiap amal kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan seperti ini, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun orangnya yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, kemudian dia melaksanakan puasa di dalam bulan suci Ramadan seperti ini, maka dia pasti memperbanyak membaca Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan. Maka dia pasti punya target ya, dalam membaca Al-Quran harus hatam berapa kali dalam 1 bulan itu. Maka usahakanlah ya, usahakan terutama di bulan suci Ramadan ini paling tidak minimal harus hatam Quran 1 kali. Usahakan seperti itu. Ya lebih dari 1 kali lebih baik. Ya lebih banyak lagi maka itu lebih bagus, lebih baik lagi. Ya, tapi minimal jangan sampai kita tidak hatam di dalam bulan suci Ramadan ini. Usahakan minimal hatam 1 kali. Maka tips ataupun cara agar kita bisa hatam minimal 1 kali atau berapa kali pun ada tipsnya, ada caranya agar kita bisa dengan mudah membaca Al-Quran. Ya, tidak perlu waktu yang begitu banyak ya, karena kita semua mungkin disibukkan oleh pekerjaan-pekerjaan kita. Akan tetapi dengan cara ini ya, dengan cara ini maka kita akan merasa mudah untuk membaca Al-Quran, dan insya Allah pun kita akan bisa istiqomah membacanya. Maka yang pertama harus kita punya target terlebih dahulu. Target selama bulan Ramadan ini harus khatam Quran berapa kali? 1 kali minimal, atau 2 kali, atau 3 kali, 4 kali, dan seterusnya. Maka kita harus target dulu. Maka yang punya target 1 kali, ya udah targetkan harus khatam 1 kali, dan itu harus khatam. Maka caranya agar benar-benar khatam ya, yang pertama siapkan Al-Qur'annya. Maka carilah Al-Qur'an yang seperti Mushaf Utsmani, itu kan terdiri dari 10 lembar dalam 1 juznya. Jadi dalam 1 juz terdiri dari 10 lembar ya, 1 juz. Jadi kalau kita ingin hatam minimal targetnya 1 kali, maka dalam 1 hari kita harus ngaji Al-Qur'annya 1 juz. Mungkin bagi yang sibuk bekerja untuk baca 1 kali duduk harus selesai 1 juz itu kan rasanya berat. Harus perlu waktu mungkin 20-30 menit ya, mungkin atau lebih kalau yang gajinya bacanya lambat ya. Tapi dengan cara ini ya akan lebih mudah untuk baca Al-Quran, untuk ngaji Al-Qurannya, untuk hatam Al-Quran dalam 1 bulan 1 kali. Bagaimana caranya? Yang pertama
itu tadi kita punya niat, punya target untuk menghatamkan Al-Quran berapa kali pun itu. Yang kedua, siapkan Al-Qurannya ya biar lebih mudah. Siapkan Al-Quran yang dalam satu juznya itu terdiri dari 10 lembar. Kemudian setelah itu maka bacalah Al-Quran itu dengan cara-cara seperti ini. Yang pertama caranya adalah bacalah Al-Quran itu sebelum sholat subuh 1 lembar. 1 lembar baca Al-Quran. Anggaplah baca Al-Quran 1 lembar itu 5 menit. Ya, baca Al-Quran 1 lembar itu 5 menit. Maka siapkan waktu 5 menit sebelum melaksanakan sholat subuh. Maka bacalah Al-Quran itu 1 lembar. Kemudian setelah itu siapkan lagi waktu 5 menit untuk baca Al-Quran lagi 5 menit setelah sholat subuh. Maka baca lagi setelah sholat subuh, baca Al-Quran 1 lembar, yaitu 5 menit. Dengan seperti itu, maka sebelum dan sesudah sholat subuh, maka sudah dapat 2 lembar kita. Ya, 1 lembar sebelum sholat subuh, 1 lembar sesudah sholat subuh. Itu punya waktu cuma 5 menit, 5 menit. Berarti kita butuh waktu 10 menit untuk ngaji itu. Udah 2 lembar tuh. Nanti ya begitu juga sholat zuhurnya. Jadi ketika sholat zuhur juga seperti itu. Maka sisihkan waktu 5 menit sebelum sholat zuhur. Baca lagi 1 lembar. Ya, sebelum sholat zuhur. Setelah itu baca lagi 1 lembar setelah sholat zuhur. Itu udah 2 lembar lagi tuh. Tambah yang 2 lembar tadi udah 4 lembar. Ya, udah 4 lembar tuh. Begitupun asar, nanti baca lagi sebelum asar 1 lembar, setelah asar nanti baca lagi 1 lembar. Dengan demikian sudah terbaca 6 lembar. Begitupun sebelum maghrib 1 lembar, setelah maghrib 1 lembar. Dengan demikian udah terbaca 8 lembar, tinggal 2 lembar. Maka 2 lembarnya 1 lembar sebelum isya dan 1 lembar lagi setelah sholat isya atau setelah sholat tarawih. Maka dengan demikian itu udah 10 lembar terbaca dalam 1 hari itu. Maka otomatis udah terbacalah 1 juz. Maka dengan demikian, dengan cara-cara seperti itu bisa terbaca 1 juz 1 hari. Maka otomatis dalam 1 bulan akan hatam 1 kali. Ya, ini cara-cara mudah dengan waktu yang tidak terlalu banyak. Ya, kita bisa dengan mudah untuk mengaji dan insya Allah bisa istiqomah. Ya, dan juga bisa hatam Al-Quran dalam 1 bulan minimal 1 kali. Ya, itu caranya. Nah, itu yang untuk target 1 kali ya, untuk target 1 kali hatam. Kalau yang punya target saya harus hatam 2 kali umpamanya dalam bulan Ramadan ini, maka tinggal ditambah bacaannya. Jadi kalau tadi targetnya 1 kali harus 1 lembaran sebelum dan sesudah sholat, maka yang punya target 2 kali maka harus tambah 1 lembaran lagi. Jadi harus dibaca sebelum sholat 2 lembar, setelah sholat 2 lembar. Ya, sebelum sholat subuh 2 lembar, sesudah sholat subuh 2 lembar. Begitupun zuhur, asar, maghrib dan isya'nya masing-masing 2 lembar sebelum dan sesudah sholat itu. Maka dengan demikian akan bisa kita baca Al-Quran itu dalam sehari bisa 2 juz. Nah, jadi kalau kita sudah bisa baca Al-Quran dalam 1 hari 2 juz, otomatis dalam 1 bulan kita bisa hatam 2 kali. Maka inilah cara yang sangat mudah ya untuk kita bisa membaca Al-Quran dengan istiqomah, tentunya bisa membaca Al-Quran tidak memerlukan waktu yang sangat banyak dan tentunya insya Allah kita bisa istiqomah. Ya, tuh caranya agar mudah kita membaca Al-Quran. Ya, jadi targetkan dari sekarang harus hatam berapa kali. Ya. Itulah golongan pertama kata Rasulullah yang dirindukan oleh surga, yaitu talil Quran, yaitu orang yang senantiasa istiqomah membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita yang membaca Al-Quran ini termasuk golongan talil Quran, golongan orang-orang yang senantiasa istiqomah membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua kata Rasulullah yang dirindukan oleh surga itu adalah wahafizul lisan. Ya, wahafizul lisan, yaitu orang yang senantiasa menjaga lisannya. Ya, yang dirindukan surga yang kedua, golongan yang kedua adalah orang yang senantiasa menjaga lidahnya, menjaga lisannya. Lisannya tidak digunakan untuk menyakiti orang lain. Lisannya tidak digunakan untuk membicarakan aib-aib orang lain. Lisannya tidak digunakan untuk mencaci maki orang lain. Lisannya tidak digunakan untuk meribah orang lain. Lisannya tidak digunakan untuk memfitnah orang lain. Lisannya tidak berkata-kata kecuali yang dikatakannya itu memuat suatu kebaikan. Lisannya tidak akan berucap kecuali yang diucapkannya adalah sesuatu yang bermanfaat. Baik itu baik ataupun bermanfaat untuk dirinya ataupun juga bermanfaat dan baik untuk orang lain.
Maka mari kita sama-sama menjaga lisan kita. Jaga lisan kita untuk bisa mengucapkan yang baik dan menjauhkan lisan kita untuk menyakiti, memfitnah orang lain. Dengan demikian, ini adalah golongan kedua yang dirindukan oleh surga, yaitu orang yang senantiasa menjaga lisannya. Kalaupun kita tidak bisa mengucapkan sesuatu yang baik, tidak bisa mengatakan sesuatu yang bermanfaat, maka lebih baik hendaknya kita diam. Karena dengan diam itu kita akan selamat. Makanya Rasulullah mengatakan, kul khairan, katakanlah sesuatu yang baik, kata Rasulullah. Atau kalau kita memang tidak bisa untuk mengucapkan sesuatu yang baik, auliyasmut, kata Rasulullah, maka hendaklah engkau diam. Itulah golongan yang kedua yang dirindukan oleh surga, yaitu orang yang senantiasa menjaga lisannya. Kemudian yang ketiga yang dirindukan oleh surga adalah wa mut'imil ji'an, ya. Yang ketiga, golongan yang ketiga yang dirindukan oleh surga adalah orang-orang yang memberikan makanan kepada orang yang lapar. Jadi berapa banyak orang-orang di luaran sana yang kelaparan, yang tidak punya sesuatu makanan yang ingin dimakan, ya. Yang untuk dimakan hari ini harus mencari hari ini, yang ingin dimakan hari ini harus bekerja terlebih dahulu hari ini untuk mencukupi makanan hari ini, bahkan dapat pun terkadang tidak cukup. Sesuatu yang ingin dimakan hari ini belum tahu keberadaannya di mana makanan yang harus mereka makan. Nah, kita oleh Allah, oleh Rasulullah di sini disebutkan, jika ingin dirindukan oleh surga, maka jadilah golongan yang ketiga ini, memberikan makanan kepada orang yang lapar. Ya, seperti sekarang kita sedang melaksanakan ibadah puasa, maka berikanlah makanan untuk orang-orang yang sedang berbuka puasa nantinya ketika sudah dikumandangkan azan maghrib yang menandakan bahwa sudah tiba waktunya berbuka puasa. Maka berikanlah makanan yang kita miliki. Mungkin apapun yang kita miliki, berikanlah kepada orang yang lapar untuk mereka berbuka puasa. Maka berikan apa yang kita miliki. Berbagilah di bulan Ramadan, karena segala apapun amal ibadah kebaikan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin dirindukan oleh surga, ya, masuklah ke dalam golongan yang ketiga ini, memberikan makan kepada orang yang lapar. Kalau memang kita punya sesuatu yang ingin diberikan, kita diberikan keluasan rezeki, kelancaran rezeki oleh Allah, maka berbagilah. Ya, ambillah rezeki kita untuk kebahagiaan orang lain juga. Ya, alangkah baiknya kalau kita bahagia dan orang lain juga bisa berbahagia dengan sesuatu yang kita berikan. Itulah golongan ketiga yang dirindukan oleh surga, adalah orang yang senantiasa memberikan makan kepada orang yang lapar. Kemudian yang ketiga, yang keempat, ya, golongan yang dirindukan oleh surga, kata Rasulullah, ialah was-shaimina fi syahri Ramadan. Golongan keempat yang dirindukan oleh surga adalah golongan orang-orang yang melakukan puasa di dalam bulan suci Ramadan. Yang saat ini kita sudah berada di hari yang ke-13, ya. Saat ini kita melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan puasa yang kita laksanakan ini menjadikan kita salah satu dari 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Amin Allahumma amin. Mari kita maksimalkan ibadah puasa kita di hari yang ke-13 dan hari-hari berikutnya. Ya, hari ini kita sudah berada di hari yang ke-13. Itu berarti sudah 12 hari Ramadan berlalu, pergi meninggalkan kita semua dan tidak akan pernah kembali lagi. Kita hanya bisa berharap, memohon kepada Allah, mudah-mudahan ibadah puasa kita yang sudah kita lakukan sebanyak 12 hari dan ibadah-ibadah yang lainnya juga mudah-mudahan diterima oleh Allah dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua masih diberikan oleh Allah kesehatan zahir dan batin, umur panjang, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun ini sampai tuntas nantinya sebulan penuh. Amin Allahumma